Setelah 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tahun 2029. Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto. Pak Wihadi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Pak. Jadi, Pak Wihadi, untuk memenuhi target 8%, meskipun Pak Menteri Keuangan bilang kemungkinan bisa di 6% atau mungkin bisa di atasnya. Prioritas akan diarahkan ke kebijakan ekonomi yang seperti apa untuk mengejar target itu, Pak Wihadi? Iya, salah satunya adalah kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentunya adalah lapangan kerja, manufaktur, industrialisasi, dan itu adalah hilirisasi yang saat ini sedang dikerjakan, dan investasi yang juga sedang dibuka selebar-lebarnya. Dengan adanya Danantara, saya kira ini adalah salah satu instrumen di mana investasi akan lebih gampang sekali, atau lebih kita dorong investasi ini untuk secepatnya bisa direalisasi. Dan saya kira kalau kita bicara mengenai masalah fiskal, kita bicara bahwa fiskal yang sekarang pun juga sudah ada pelonggaran fiskal, sehingga dengan adanya fiskal ini tentunya juga mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi ini adalah daripada program-program pemerintah yang memang diberikan kepada rakyat. Jadi ini salah satu hal yang memang menjadi kombinasi untuk pertumbuhan ekonomi, karena bagaimanapun juga lapangan kerja, kita mesti harus ciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Di sini dengan adanya industrialisasi dan adanya hilirisasi, maka ini akan memerlukan penciptaan lapangan kerja yang baru itu. Pak Wihadi, jadi kalau Anda analisa strategi pemerintah akhir-akhir ini, apakah cukup berhasil dalam mengatasi inflasi dan juga menjaga stabilitas harga selama 1 tahun terakhir ini, Pak Wihadi? Ya, saya kira pemerintah dalam hal ini memang sangat tepat sekali, karena di awal memang ada efisiensi, di mana kita melihat bahwa memberikan suatu prioritas pada program-program yang memberikan efek kepada masyarakat. Dan kita melihat bahwa tahun ini kita swasembada pangan, tentunya ini adalah salah satu prestasi yang sangat-sangat langka sekali, karena bagaimanapun juga bahwa swasembada pangan ini sudah lama Indonesia tidak swasembada pangan. Yang kemudian juga bahwa program-program pemerintah yang lainnya adalah bagaimana pemerintah ini memberikan koperasi desa merah putih, yang ini juga mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di daerah dengan adanya koperasi tersebut. Ini salah satu hal yang memang sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Dan juga program unggulan Pak Prabowo adalah dengan makan bergizi gratis, yang dimana ini juga menciptakan lapangan kerja yang baru, karena satu SPPG itu membutuhkan kurang lebih 50 tenaga kerja. Maka tentunya dengan adanya SPPG yang sudah ribuan, itu sangat-sangat membantu adanya lapangan kerja yang baru yang tercipta daripada makan bergizi. Dan juga efek daripada makan bergizi itu di mana industri suatu ekonomi yang di daerah itu akan berkembang, karena membutuhkan yang namanya beras, membutuhkan namanya telur, membutuhkan namanya daging. Dan ini salah satu yang memang strategi pemerintah, strategi Pak Prabowo, bahwa mendorong perekonomian itu dari bawah, di mana masyarakat ini akan sangat-sangat dibantu oleh adanya makanan bergizi ini. Dan juga kita melihat bahwa perwujudan daripada ketahanan pangan, kemudian juga hilirisasi, industrialisasi, itu adalah salah satu yang memang didorong terus untuk bisa dilakukan ke depan. Oke, Pak Wihadi, kalau tadi kita mendengar pidato Pak Prabowo, Pak Presiden tadi, terutama terkait dengan yang sudah Anda sebutkan, makan bergizi gratis, kemudian terkait dengan sekolah rakyat juga. Ini kan program yang memang direncanakan blueprint-nya untuk dinikmati di jangka panjang ya Pak, yang BG untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, kemudian sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan. Nah, ini hasilnya akan dituai dalam jangka panjang. Bagaimana untuk mengawal kebijakan ini supaya tetap berjalan dengan jalur sehingga mencapai tujuannya dan tepat sasaran, Pak Wihadi? Ya, memang salah satu yang kalau kita bicara sekolah rakyat ini memang kan diperuntukkan kepada anak-anak yang memang membutuhkan sekolah pada saat ini, karena keterbatasan daripada ekonomi. Sehingga dalam hal ini memang Kementerian Sosial itu terlibat dalam pembentukan sekolah rakyat ini. Jadi tentunya dengan adanya
Kementerian Sosial dan akhirnya Dikdasmen, tentunya ini adalah merupakan dua kementerian yang bersama-sama yang ini akan saling mendorong untuk terciptanya sekolah rakyat ini berjalan dengan baik. Dan ini adalah memang kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo menginginkan semua anak-anak itu bisa bersekolah dengan baik. Dan sekolah rakyat ini saya kira juga memberikan efek yang cukup baik kalau kita lihat bahwa SDM yang dihasilkan nantinya ke depannya itu dari sekolah rakyat ini bisa lebih terfokus kepada apa yang menjadi peningkatan daripada mutu daripada SDM ke depan. Karena akan terkontrol sekali dengan adanya sekolah rakyat ini, karena bagaimanapun juga bahwa mereka masuk dalam sekolah rakyat ini tentunya terkontrol dari setiap harinya dan makan segala macam itu akan terkontrol. Nah kalau kita bicara makan bergizi, itu adalah memang makan bergizi yang diberikan kepada anak-anak kita, itu adalah memang mendorong adanya peningkatan sumber daya manusia ke depannya dengan anak-anak itu diberikan makanan-makanan yang memang mempunyai gizi yang dapat membantu mereka. Jadi ini kontrol daripada semuanya ini kita sudah ada dalam hal ini. Pak Prabowo juga sudah memberikan hal yang sangat-sangat intens dalam pengawasan daripada makan bergizi maupun sekolah rakyat ini. Pengawasan dan monitoring itu kuncinya. Pak Wihadi, terakhir, menurut Anda bagaimana pemerintah mengelola defisit anggaran dan juga utang negara selama tahun pertama, Pak Wihadi? Ya, saya kira kalau defisitnya kita sudah melihat bahwa defisit saat ini dengan APBN itu kan masih rendah. Kita melihat ada 1,56 dari PDB dan ini defisit yang masih terkontrol karena kita bagaimanapun juga kita kan mempunyai angka maksimal defisit adalah 3%. Jadi ini masih jauh dari sudah sesuai dengan jalannya lah kan. Dan ini kan masih jauh daripada 3%. Kemudian kalau kita bicara mengenai masalah utang, pembiayaan utang pada saat ini itu realisasinya adalah baru 501,5. Ini baru 68,6 daripada outlook. Jadi ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh utang itu. Jadi saya kira ini APBN saat ini yang itu adalah untuk pembiayaan utang itu sebesarnya harusnya kan 730,150 triliun. Jadi ini masih dalam jangka yang kita melihat bahwa utang yang ada saat ini masih terkontrol dengan baik. Karena defisitnya juga terkontrol, artinya dengan defisit itu tentunya utang yang ada saat ini juga masih bisa ditekan untuk pembiayaan ke depannya. Oke, oleh karena itu Pak Presiden mengingatkan kembali amanah kepada para menteri sampai berkelakar tadi, apakah perlu retreat lagi begitu. Terima kasih Pak Wihadi sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.